Salam sejahtera, salam sukacita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Henry Victory Sihasale, yang melayani di Jemaat GBB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GBB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget, Pulau Madura, Jawa Timur, Mubel, Jawa Timur. Kita berjumpa di program Night Call GBB pada hari ini, Senin tanggal 19 Juni 2023. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan memperkenankan kita untuk menerima sabdanya dan merenungkannya. Mari sebelumnya kita memohon pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di sorga, karena telah memelihara kehidupan kami sampai pada saat ini, telah berkuasa atas kami, memberkati kami dan menyertai kami. Tuhan tahu apa yang kami jalani, apa yang kami katakan dan pikirkan dan lakukan. Dan sebelumnya kami mohon ampun ya Tuhan untuk dosa dan kesalahan yang kami perbuat sepanjang kehidupan kami, khususnya hari ini yang kami jalani. Dan kiranya Tuhan berkenan untuk menguduskan kami dengan Roh-Mu, karena kami akan menerima sabda-Mu Tuhan. Tuhan berkati kami dalam program Night Call saat ini, dan kiranya apa yang menjadi kehendak Tuhan dengan pertolongan Roh Kudus kami hidup di dalamnya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan Alkitab dari Kitab Wahyu pasal 21 ayat 10 sampai 11. Wahyu 21 ayat 10 sampai 11. Saya membaca dari Alkitab terjemahan baru yang kedua, terjemahan baru edisi 2. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar dan tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Warga dan sahabat GBB dimanapun berada, dalam perenungan firman Tuhan saat ini, yang pertama tentu kita tahu bahwa surat Wahyu itu berbicara tentang masa depan. Masa depan itulah yang diungkapkan oleh penulis Wahyu kepada para pembacanya. Tentu ada maksudnya, ada tujuannya, yaitu agar para pembacanya atau jemaat pada saat itu tidak tenggelam dalam pergumulan dan tekanan yang mereka alami, karena mereka adalah para pengikut Kristus. Pemerintahan Roma yang pada awalnya mereka harap dapat melindungi mereka dari kelompok-kelompok anti-Kristen yang anti kepada para pengikut Kristus, sekarang malah menjadi aktor utama dalam menyerang kekristenan. Nah, situasi ini benar-benar mengejutkan dan tentu sangat mengecewakan bagi jemaat pada masa itu. Apalagi mereka sudah lebih dulu menerima pengajaran bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah. Mengapa sekarang pemerintah malah memusuhi umat Allah? Situasi yang mengecewakan dan membawa penderitaan itu dapat berbahaya bagi keyakinan umat kepada Kristus bila tidak ada penawarnya, apabila tidak di-counter. Dan untuk membuat penawar itu, dibentuklah pandangan tentang masa depan. Nah, pandangan tentang masa depan itulah yang ada dalam kitab Wahyu yang kita baca. Dan pandangan tentang masa depan itulah yang menjadi bekal dari munculnya pengharapan. Pengharapan itulah penawar dari penderitaan. Pengharapan itulah yang mengcounter dampak-dampak dari penderitaan yang dapat membuat umat krisis dalam mengimani atau meyakini Kristus
dalam kehidupan beriman mereka kepada Kristus. Nah, pengharapan itu hadir untuk mengcounter dampak-dampak tersebut. Dengan kata lain, warga dan sahabat GPIB, sehebat-hebatnya penderitaan, jangan sampai dia menaklukkan pengharapan. Itu sebabnya penulis kitab Wahyu mengulas tentang masa depan sejauh mungkin dan seluas mungkin sampai mencakup langit dan bumi. Supaya dengan gambaran masa depan semacam itu, warga dan sahabat GPIB, para pengikut Kristus itu punya pengharapan yang lebih tinggi dan yang lebih kuat dari penderitaan yang mereka alami. Dan ini tentu yang akhirnya membuat kita sekarang ribuan tahun kemudian setelah para jemaat penerima surat Wahyu ini menderita, kekristenan tetap eksis. Dan kita saat ini yang menjadi para pengikut Kristus zaman sekarang merupakan buah daripada pengharapan-pengharapan yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang sudah ditanamkan sejak zaman gereja mula-mula, apalagi di saat mereka menghadapi penghambatan dan penderitaan oleh otoritas resmi seperti Kekaisaran Roma. Nah, bagi kita di masa kini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga dan sahabat GPIB di mana berada, kita dapat melihat maksud Tuhan dengan memberikan firman-Nya kepada kita untuk mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan itu adalah kekuatan. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa pengharapan itu adalah kekuatan. Pengharapan itu adalah suatu daya untuk bertahan dalam menghadapi penderitaan, dalam menghadapi pergumulan. Bahwa penderitaan dan pergumulan yang kita alami sekarang ini di dunia ini, itu akan ada kesudahannya, itu akan ada akhirnya, itu akan ada ujungnya. Bahkan penderitaan dan pergumulan dapat kita maknai tidak lebih dari jalan kehidupan kita menuju kebahagiaan, menuju damai sejahtera yang telah Tuhan rancang bagi kita sebagai jemaatnya. Dan itulah makna dari kata Yerusalem ketika kita membaca bacaan kita saat ini. Yerusalem memang ada istilah bahwa dia adalah kota yang kudus atau Al-Quds. Kalau dalam tradisi atau dalam masyarakat Muslim, Yerusalem itu disebut kota kudus, Al-Quds, gitu ya. Dan itu dapat berdampak juga dalam bacaan kita saat ini, yang dikatakan bahwa menunjukkan kepada kota yang kudus itu Yerusalem. Tapi sebenarnya secara etimologis atau secara harfiah, kalau dari asal katanya sendiri, Yerusalem itu adalah pemukiman yang penuh dengan damai sejahtera atau kota yang penuh dengan damai sejahtera, Yerusalem. Dan pengharapan tentang akan Yerusalem yang kudus dan istilah Yerusalem ini mengunci pengharapan itu pada masa depan, bahwa setiap umat orang percaya, setiap jemaat Tuhan itu diarahkan untuk hidup dalam damai sejahtera dan kebahagiaan. Nah, dengan memandang ke depan ini, dengan berorientasi ke depan, pengharapan mengalihkan pikiran dan kesadaran kita dari kehidupan kita di masa kini kepada kehidupan di masa depan. Dan penderitaan di masa kini adalah tahapan yang bisa kita terima sebagai suatu proses kehidupan yang memuat keterbatasan dan ketidaksempurnaan kita sebagai manusia. Kita bisa gagal, kita bisa sakit, kita bisa jatuh, kita bisa terluka, kita bisa kehilangan. Itu karena kita adalah makhluk yang terbatas dan tidak sempurna. Apalagi dengan adanya dosa yang masih barak dan berkuasa di dunia ini. Namun dengan pengharapan kita sadar bahwa hidup ini belumlah berakhir karena kita gagal atau ketika kita sakit, jatuh dan terluka. Hidup ini terus berjalan. Hidup ini terus menerima penyertaan Tuhan. Ini terus dipelihara oleh Tuhan dan terus berlangsung. Supaya apa? Karena hidup ini ujungnya adalah kemenangan dan damai sejahtera. Hidup ini ujungnya adalah kebahagiaan yang telah Tuhan rancang, Yerusalem itu sendiri. Sehingga kita sekarang sebagai orang percaya tetaplah hidup dalam pengharapan. Jangan biarkan penderitaan, pergumulan merenggut apa yang Tuhan nyatakan dan karyakan dalam kehidupan kita, sehingga benarlah apa yang disampaikan dalam firman Tuhan bahwa bersukacitalah senantiasa. Karena dengan bersukacita
Karena bersukacita itu adalah buah dari kesadaran dan keyakinan bahwa kita adalah orang-orang yang berpengharapan. Kita adalah orang yang punya masa depan, yaitu damai sejahtera. Tuhan menyertai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas kebaikan-Mu yang memelihara kehidupan kami, terlebih dengan firman yang Kau taruh kepada kami, taruh dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan akan sabda-Mu, dan Roh Kudus menolong kami untuk merenungkan firman ini siang dan malam, dan Roh Kudus memampukan kami untuk hidup terus bertumbuh, diperbaharui oleh Roh-Mu, terus berkenan di hadapan Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, yang dengan penuh rela dan sukacita menjadi sukacita dan damai sejahtera bagi kami. Dan kami berdoa kepada-Mu ya Bapa di sorga untuk memberkati kami sepanjang hari ini sampai kami masuk ke hari yang baru, memberkati keluarga kami sepanjang hari ini sampai kami memasuki hari yang baru. Tuhan sertai dan lindungi kami dan keluarga kami, Tuhan sertai dan lindungi. Tuhan tolong saudara-saudara kami, keluarga kami yang sakit, saudara seiman kami, sahabat kami yang saat ini sedang sakit. Tuhan tolong di dalam kasih Tuhan, dalam kuasa Tuhan, Tuhan tolong mereka. Juga Tuhan menolong saudara kami, jemaat kami, keluarga kami yang saat ini, sahabat kami yang sedang berduka karena kehilangan orang dikasihi. Tuhan tolong mereka dan kekuatan penghiburan daripada-Mu ya Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan untuk masyarakat bangsa dan negara kami, yang berdoa untuk gereja kami, IPIB, jemaat-jemaat majelis sinode. Tuhan berkati gereja-gereja Tuhan di muka bumi, Tuhan berkati GPIB, Tuhan berkati masyarakat bangsa negara kami. Yang berdoa kiranya ya Tuhan semuanya ini boleh terus diperbaharui oleh Roh-Mu, oleh kuasa-Mu ya Tuhan, dan kami semakin memberikan hidup kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan dan damai sejahtera Tuhan dimanapun Tuhan menghadirkan kami dan dalam setiap kesempatan apapun. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Demikianlah night call kita pada saat ini, hari Senin 19 Juni 2023. Tuhan menyertai warga dan sahabat GPIB dimanapun berada. Tuhan memelihara kehidupan saudara dan keluarga, dan tetaplah hidup dalam sukacita Tuhan, dan teruslah hidup sebagai berkat Tuhan. Sampai jumpa lagi.